Siap. Hormat. Assalamualaikum Pak. Baik Pak. Baik, apa kabar hari ini? Pembelajaran kita pada hari ini, saya minta untuk mengisi. Iya Pak. Baik, Pak absensi terlebih dahulu. Mohon perhatikan untuk mendengarkan nama di sini. Iya Pak. Baik, ketua SFK hari ini kembali. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Semoga tindakan kehadirannya itu. Iya Pak. Baik, anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di depan sini. Iya Pak. Ini merupakan gambar apa, anak-anak? Sel Pak. Baik, betul sekali. Ini merupakan gambar sel. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi yaitu tentang sel. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk menjelaskan pengertian sel dan sel dari sel prokaryotik dan eukaryotik. Sel sendiri merupakan unit struktural atau fungsional paling terkecil dalam penyusun makhluk hidup. Jadi sel ini dibagi menjadi dua, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Nah, sel prokaryotik sendiri merupakan tipe sel yang tidak memiliki sistem endomembran, sehingga sel tipe ini memiliki materi inti yang tidak dibatasi oleh sistem membran. Struktur dari sel prokaryotik sendiri itu memiliki 11. Yang pertama itu kapsul yang berfungsi untuk melindungi sel. Yang kedua itu dinding sel, yaitu berfungsi sebagai pelindung dan mengatur pertukaran zat. Yang ketiga itu membran sel yang berfungsi sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat, sitoplasma yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Yang kelima, ribosom yang dimana berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Yang keenam, nukleus yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Yang ketujuh itu pilih yang berfungsi untuk tempat meletakkan diri pada jaringan hewan dan tumbuhan. Yang kedelapan itu plasmid berfungsi sebagai vektor yang membawa DNA asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Yang kesembilan, flagella yang berfungsi sebagai alat gerak. Nah, kita lihat pada yang kedua yaitu sel eukaryotik, di mana sel eukaryotik itu merupakan tipe sel yang memiliki sistem endomembran. Pada sel eukaryotik ini tampak jelas karena dibatasi oleh sistem membrannya. Jadi struktur dari sel eukaryotik sendiri itu memiliki 11 struktur dan memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama itu nukleus yang berfungsi untuk mengatur kerja atau aktivitas sel. Yang kedua itu membran plasma, yaitu berfungsi untuk melindungi sel. Yang ketiga itu dinding sel yang berfungsi untuk melindungi dan memberi inti sel. Yang keempat, ribosom yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kelima, mitokondria yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi. Yang berikut, enam itu badan Golgi yang berfungsi sebagai alat pengeluaran protein dan lipid.
Yang ketujuh itu sitoplasma yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel. Yang kita dapat itu retikulum endoplasma berfungsi sebagai saluran di dalam sitoplasma yang menghubungkan nukleus dengan membran plasma. 9 yaitu lisosom yang berfungsi untuk mencerna bagian sel yang rusak. Yang 10 sentriol yang berfungsi dalam proses pengembangan sel. Yang 11 itu vakuola berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Yang berikut kita lihat pada dari kedua sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Pada sel prokaryotik itu tidak memiliki membran inti, sedangkan pada sel eukaryotik itu memiliki membran inti. Baik, mungkin materi kita pada hari ini sampai di sini. Mungkin ada yang belum mengerti bisa bertanya. Mengerti Pak. Terima kasih. Baik, sebelum kita pada hari ini mungkin sampai di sini. Dan untuk tugasnya anak-anak tolong setelah kita ini pulang juga hidupnya itu mereview kembali materi kita pada hari ini. Baik Pak. Mungkin ada yang bisa menginfokan materi kita. Sudah bisa Pak. Baik, sel sendiri merupakan unit struktural dan fungsional yang terkecil sebagai penyusun makhluk hidup. Nah, di mana sel ini dibagi menjadi dua, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Baik, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, saya minta salah satu membimbing kita dalam Berdoa Pak. Berdoa selesai. terima kasih. Selamat siang untuk semua. Selamat siang Pak.